Karena dunia sedang dilanda krisis dan terancam resesi dan ereksi di 2023, maka saya kembali untuk menyajikan konten perkewean demi mempersatukan bangsa ini agar Indonesia bisa menghadapi kegelapan di 2023 dengan penuh persatuan. Film kali ini berjudul Female Hostel yang akan bercerita tentang asrama di Korea yang akan dihiasi dengan drama perkewean antar penghuninya. Seperti apa lika-liku kisah perkewean mereka? Mari saya ceritakan. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja turun dari bis. Wanita itu bernama Nozomi yang tampak sedang mencari suatu alamat di HP-nya. Ia adalah seorang mahasiswa yang berasal dari Jepang yang sedang belajar bahasa Korea. Sampai akhirnya ia menemukan alamatnya. Nozomi kemudian disambut oleh dua cecunguk pengelola asrama, yaitu Jeho si pemilik asrama dan Henso yang bertugas sebagai pengelola di sana. Nozomi kemudian diceramahi sedikit peraturan oleh Jeho. Salah satunya harus membayar uang kos tepat waktu dan tidak boleh menyicil. Namun, di tengah-tengah pembicaraan, Henso justru terkesima karena melihat Nozomi yang begitu semok. Dan aduhai, ia pun justru membayangkan betapa nikmatnya jika ia berkewean dengannya. Tak lama setelah itu, muncul lagi seorang wanita yang bernama Jiyoung. Ia adalah seorang blasteran berdarah Amerika Korea yang sudah bisa ditebak pasti berwarna pink. Jeho dan Henso langsung melongo melihat kecantikan Jiyoung. Jiyoung sudah lama tinggal di Amerika dan kini ia kembali untuk melanjutkan kuliahnya di Korea. Di sini Henso tidak sadar bahwa kanjutnya bangkit dari kubur. Jeho kemudian menegur Henso agar tidak lagi bertingkah aneh di depan wanita, apalagi sampai kanjutnya bangun. Karena itu bisa merusak reputasi asrama miliknya. Henso beralasan jika ia tak kuat menahan hormon kesaktiannya. Selain melakukan pekerjaan bersih-bersih, Henso juga sekaligus koki di asrama itu. Meskipun sebenarnya masakannya tidak enak. Lalu Henso menuju kamar Jiyoung untuk menawarkan jasanya jika Jiyoung membutuhkan sesuatu. Tetapi lagi-lagi Henso tak tahan melihat pabrik susu Jiyoung yang membuat kanjutnya lagi-lagi bangkit. Di sini Jiyoung justru tersenyum melihat itu. Jiyoung tiba-tiba membuka bajunya dan mengelus-ngelus kanjut Henso. Namun di kesempatan emas ini, Henso justru kaget dan ia malah memilih lari meninggalkan Jiyoung. Baru beberapa langkah, Henso langsung ditarik oleh Nozomi untuk mengganti lampu yang mati di kamarnya. Saat sedang mengganti lampu, Nozomi memegangi kursi yang digunakan untuk pijakan. Tapi secara kebetulan, mulut Nozomi tegak lurus dan simetris dengan posisi kanjutnya Henso yang lagi-lagi membuat sang monster kontolodon bangkit. Namun bodohnya, kesempatan emas itu lagi-lagi ditolak oleh Henso dan ia justru memilih kabur menuju toilet. Dan secara kebetulan, cawet milik Nozomi tertinggal di sana. Tanpa pikir panjang, Henso langsung mengendus buntalan hitam itu sembari mengamplas kanjutnya. Sampai di sini kita harus berpikir positif. Bisa jadi Henso belum siap atau memang memilih menghindari maksiat, sehingga ia memilih dosa yang lebih kecil, yaitu ngeroco. Namun perbuatannya dipergoki oleh Jeho yang tentu saja memarahinya karena perbuatannya lagi-lagi bisa mencoreng nama baik asrama miliknya. Tak lama kemudian tampak seorang wanita yang sedang mencari alamat asrama. Dan ternyata wanita itu adalah adik dari Jeho yang bernama Wati. Sebenarnya Jeho tak ingin adiknya tinggal di sana. Namun akhirnya ia memberikan kamar kosong untuk adiknya. Malamnya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menyambut tamu baru mereka. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing dan dilanjut minum-minum dan makan. Setelah itu Henso disuruh untuk mengantarkan adik Jeho menuju ke kamarnya dan membersihkannya terlebih dahulu. Karena si Wati ini sangat cerewet, Henso yang kesal dengan Wati kemudian menelpon Jeho. Ia mengatakan bahwa ia kurang setuju jika adiknya tinggal di sana. Namun Jeho meminta Henso untuk sabar dan mengurusnya. Kesal dengan jawaban Jeho, ia menendang beton di sebelahnya.
Nozomi yang sedang berada di dapur melihat Henso yang berjalan pincang. Ia menanyakan apa yang terjadi padanya. Lalu Nozomi mencoba untuk mengobati luka Henso. Namun bukannya kesakitan, Henso justru bengong karena melihat pabrik susu Nozomi yang begitu besar, yang tentu saja membuat kanjutnya bangkit di depan Nozomi. Nozomi yang kebetulan juga berada dalam mode Sakni, ia pun langsung memberikan hisapan terbaiknya untuk kanjut Henso yang berurat. Dan di malam itu adegan perkewean pun tak terbantahkan. Esoknya mereka kembali mengadakan makan bersama. Saat mereka semua sedang asik makan, Jiyoung membisiki Jae-ho untuk pergi ke suatu tempat. Jae-ho pun akhirnya menyusulnya dan berpura-pura ingin ke toilet. Sampai di kamar, Jiyoung mengatakan pesta itu terlalu membosankan. Ia kemudian melepas semua atribut tempurnya dan tampaklah ladang basah yang penuh dengan rumput hitam berbau basreng. Dan adegan perkewean pun tak terelakkan. Saat itu, Henso tak sengaja mendengar suara celak dari dalam kamar Jiyoung. Karena kepo, ia mencoba untuk mengintipnya. Dan alangkah terbelalaknya ia tatkala melihat sepasang anak Adam sedang bercocok tanam. Di tengah kekusyukan Henso mengintip, tiba-tiba ada Wati yang ikut nimbrung di belakang Henso. Henso yang kaget menyuruhnya untuk pergi. Namun Wati justru memberikan sebuah jawaban mengejutkan nan menggetarkan. Kau mau mengajariku? Aku juga ingin melakukannya. Tampaknya Wati ini masih perawan, di mana toroknya belum ternodai oleh kanjut raksasa pria Amerika. Dan benar saja, ketika adegan perkewean, si Wati terus menjerit kesakitan karena ini adalah pertama kalinya ia dikewe. Ketika Henso sedang menonton film Universe di dapur, ia melihat Wati yang membuka kulkas. Karena ia terlihat kelaparan sehabis dikewe, Henso pun berinisiatif membuatkannya ramen. Sejak saat itu, Wati dan Jae-ho menjadi lebih akrab. Mereka nobar film Universe sampai Henso tak sengaja menyemburkan minuman ke baju Wati karena melihat gambar lucu di HP-nya. Karena itunya basah, Wati akhirnya membuka itunya dan meminta Henso untuk membukakan itunya, sehingga akhirnya Perang Dunia Kelima pun terjadi. Keesokan harinya, Jae-so pergi ke dapur untuk mengambil minum. Kemudian ia mulai curiga dengan tingkah Henso dan adiknya yang tiba-tiba menjadi akrab. Kemudian Hanso yang baru saja selesai bersih-bersih kamar asrama, ia langsung ditarik oleh Jiyoung masuk ke kamarnya. Sampai di sana, Jiyoung langsung membuka itunya Hanso dan langsung memberikan jilatan kelembutan yang penuh kenikmatan. Sementara itu, Jae-ho masuk ke kamar Nozomi untuk mengajaknya minum-minum. Nozomi menerima ajakannya dan mereka minum romantis di bawah terpaan sinar rembulan. Lalu Jae-ho mulai mengeluarkan jurus kesakneanya dengan bercerita kalau kemarin dirinya menemukan cawet yang ketinggalan di toilet. Namun ternyata itu adalah milik Nozomi. Jae-ho terkejut karena ia pikir ia salah membuka percakapan. Namun di sini Nozomi sudah paham arah pembicaraan Jae-ho. Ia kemudian memperlihatkan kain pembungkus toroknya yang berwarna hitam berbunga-bunga, yang mana itu langsung membuat Jae-ho melongo dan lagi-lagi adegan perang pejuh terjadi. Singkat cerita, mereka semua ngumpul-ngumpul di tengah ruangan untuk bersantai. Di saat itulah Wati izin untuk pergi ke toilet dan ia memberikan kode pada Hanso untuk ikut dengannya. Di sini Jae-ho sedikit curiga karena mereka berdua akhir-akhir ini bersikap mencurigakan. Akhirnya Jae-ho memergoki mereka di kamar sedang pemanasan. Seketika Jae-ho ngamuk dan suasana di sana menjadi amburadul. Ditambah Nozomi ikut-ikutan menjambak Wati. Singkat cerita, setelah Perang Dunia Keempat itu, Jae-ho yang kesal akhirnya memecat Hanso. Di sini Hanso mengakui kesalahannya dan meminta maaf, tapi Jae-ho tetap meminta Hanso untuk pergi dari sana. Karena kejadian itu, Jae-ho menjadi galau dan sedikit menyesal karena sudah mengusir temannya yang sudah dikenalnya sejak kecil. Keesokan harinya, Hanso benar-benar akan meninggalkan tempat itu dengan membawa sejerigen koper. Namun Jae-ho berubah pikiran dan balik meminta maaf kepada Hanso. Akhirnya Hanso tak jadi pergi dan kini mereka bisa kembali berkewean satu sama lain. Dan film pun tamat. Dan itulah alur film Female Hostel. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mempersatukan bangsa ini, agar persatuan ini bisa mendatangkan AdSense untuk film Universe.